Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Harwani dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 6B. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana sejarah dan perkembangan hadis. Yang pertama itu ada pada masa prakodifikasi. Pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut dengan Ash al-Wahyi wa Tahwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Kemudian hadis pada masa Khulafa Ar-Rasyidin 11 Hijriah sampai 40 Hijriah itu riwayat pada masa membatasi dan menyedikitkan riwayat Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu ada Al-Quran dan hadis atau as-sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Kemudian perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut Ittishar al-riwayah ila al-amsh, pada masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas nih. Kemudian daerah itu ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Jadi perkembangannya itu sudah sampai ke Spanyol. Kemudian para sahabat kecil dan tabi'in yang mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diharuskan berangkat ke seluruh pelosok daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Jadi dengan demikian pada masa Ittishar al-riwayah ila am-ash ini, di samping tersebarnya periwayatan hadis ke pelosok-pelosok daerah Jazirah Arab, perlawanan untuk mencari hadis pun menjadi ramai. Selanjutnya hadis pada masa pasca kodifikasi dan perkembangannya. Yang tadi itu prakodifikasi, ini pada masa kodifikasi. Yang pertama itu ada pada periode masa pengumpulan dan pembukuan hadis. Periode ini disebut dengan Ash al-Kitabah wa al-Tadwin, masa penulis dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi ini yang diselenggarakan atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak ditulis baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan pada masa Nabi. Kemudian pada masa pentasihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukaan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Juraij, kitab Muwatta Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis, mengumpul dan membukukannya semakin meningkat, dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk mencari hadis. Pada awalnya ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing, hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk berkepentingan pengumpulan hadis. Keadaan ini diubah oleh Al-Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Naisabur, Rey, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Damsyik, Kusariyah, Asqalani, dan Hims. Kemudian itu ada periode dari awal abad keempat Hijriah tahun 656 Hijriah. Periode ini dimulai dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan Asyru at-Tahdib wa at-Taribi wa al-Istidraki wa al-Jami. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari mutakaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri, pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Parsi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ahli hadis pada abad ketiga. Tidak banyak lagi yang mentahrijkan hadis, mereka hanya berusaha mentahzibkan, menghafalnya, memeriksa sanad yang ada dalam kitab-kitab yang telah ada itu. Dalam abad keempat, lahirlah pemikiran untuk memandang cukup dalam meriwayatkan hadis, dengan berpegang kepada kitab saja, tidak melewat kemana-mana. Menurut riwayat, Ibnu Mandah adalah ulama yang terakhir yang mengumpulkan hadis dengan jalan lawatan. Kemudian ada periode tahun 65 Hijriah sampai dengan sekarang nih. Periode ini adalah masa sudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17 Al-Mutashim sampai sekarang. Periode ini dinamakan Ahdu As-Sahri wal Al-Jami' wa Takhrij wa Al-Bahsi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi-isi kitab hadis, menyaringnya, menyusun kitab 6 kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab jami' yang umum.
Terus ada biografi singkat ulama hadis ini yang membuat hadis. Biografi dan pemikiran Imam Malik bin Anas dalam ilmu hadis. Imam Malik nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibnu Anas bin Malik bin Abi Mair bin Binal Binal Haris bin Gaiman bin Usail bin Amral Haris Asbai al-Madani. Imam Malik disebut juga sebagai imam yang kedua dari 4 serangka imam dalam Islam secara segi umur. Ia mendapatkan julukan Syekh al-Islam dan Imam Dar al-Hijrah. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan berstatus sosial tinggi. Kakeknya berasal dari Yaman yang bernama Abu Amir dan ayahnya bernama Anas bin Malik. Pada usia beliau sudah bisa menghafal Al-Quran, hadis, serta menghadiri majelis keilmuan di sekitar daerah rumahnya. Kemudian biografi dan pemikiran Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari yang bernama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Bazibah atau yang sering dipanggil sebagai Abu Abdullah yang dilahirkan pada hari Jumat 13 Awal pada tahun 194 di Bukhara. Nama Bukhari dinisbatkan pada tempat lahirnya yang tadi menyebabkan ia masyhur dengan nama itu. Sejak kecil ia sudah ditinggal oleh ayahnya dan tumbuh besar dalam didikan dari ibunya dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan yang menyebabkan ia sudah menghafal hadis sebelum ia berusia 10 tahun. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kurang. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.